Oke. Hai, kami dari kelompok Liga dan kami akan jalan-jalan ke museum. Perkenalkan, nama saya Briliana Bisa. Saya Tatia, saya Keisha Dara, Saya Alifa. Saya Faizal. Saya Topan. Saya Emirul. Dan ini teman kami Bintang. dan saya Arum. Dan saya Abda. Saya Kaila. Oke, ikuti interview kami ya di museum. Ya, oke sebelumnya namanya dari Mas siapa? Saya Aldian Tegar, biasa dipanggil Aldian. Oh iya, Mas Aldia. Oke, dari Pendidikan Bahasa Jawa Ya, UNS. Uya UNS. Ini di sini kan kata dia udah dijelasin nih, ini buat tombak-tombak dan yang kayak Y itu kan buat leher. Ya, Ya. Terus ini mau tanya nih, kira-kira siapa sih yang ngediriin museum ini? kalau untuk pendiri museum di sini itu dulu didirikan pada tahun 1890 oleh Kanjeng Sosrodiningrat IV. Beliau adalah patih dari Keraton Surakarta. Jadi didirikannya itu sebelumnya tempatnya tidak di sini, di Kepatian, di rumahnya beliau, tapi pindah di sini di 1 Januari 1913 kalau tidak salah. Oh, jadi museum ini tuh sebenarnya udah lama. Udah lama, usianya besok hari Sabtu Museum Raja Pustaka berusia 133 tahun. 23 tahun. Iya. Itu lama ya, berarti selama saya di Solo pun saya baru tahu di sini loh. Raja Pustaka itu museum paling tua satu-satunya di Indonesia. Wow, iya. Oh ya, terus ada lagi nih. Artefak yang paling berharga di dalam museum ini tuh kira-kira Kalau semuanya yang ada di museum termasuk salah satu koleksi yang berharga. Tetapi ada masterpiece yang sangat berharga dan itu mewakili masa kejayaan Keraton Surakarta, yaitu di ruang sebelah nanti ada Rajamala, Cantrik Rajamala. Itu salah satu koleksi yang cukup berharga di Museum Raja Pustaka. Rajamala itu dipakai di depan kapal itu. Benar, hiasan untuk kepala kapal. Dan dia benar-benar dipakai waktu dulu. Ya, benar-benar dipakai. Dulu saat itu digunakan untuk menyeberang di Bengawan Solo dari kota Solo ke Jawa Timur di Madura. Jadi setelah digunakan udah lama tidak terpakai, perahu tersebut itu karena sudah dipakai ya, bangkainya itu ditemukan di Langan Harjan. Akan tetapi untuk bodi kapalnya itu sudah tidak ditemukan lagi, tertinggal hanya cantiknya atau hiasan kepala kapalnya. Tadi kan sempat juga tanya sama guide-nya, itu tadi kenapa kepalanya ditemukan tapi badannya yang sebesar itu tadi itu besar ya kan? Iya, besar. Dan itu nggak ditemukan gitu. Ya mungkin karena dulu perahu Rajamala itu sudah sempat mengalami renovasi atau rekonstruksi ulang karena memang badan kapalnya sudah ada yang bocor dan rapuh. Dari ukuran 36 disusunkan menjadi 22 atau 32. Saya lupa untuk tepatnya ya. Itu. Jadi mungkin dari situ sudah bodi-bodi kapal itu sudah ada yang rapuh, sudah ada yang mungkin tidak kuat untuk menahan beban ya. Jadi kemungkinan karena sudah lama tidak terpakai dan bangkai kapalnya itu mulai udah runtuh dan itu hilang sendiri. Karena kenapa cantiknya itu yang awet? Karena Cantrik Rajamala itu terbuat dari kayu jati. Kalau tahu kayu jati itu memang kayunya itu memiliki zat tersendiri agar kayu tersebut awet lama. Makanya cantiknya itu awet sampai sekarang. Oh iya. Itu kapalnya itu satu ya? Itu gede banget yang satu. Ya, perahunya sangat panjang. Dan yang lain, ada kepala yang lain kan tadi selain Rajamala? Ya, itu ada yang lain itu juga untuk cantik kapal, tapi kapal yang lebih kecil. Kalau sekarang mungkin Mbak E tahu presiden itu pasti kalau mau kunjungan ada forerunnernya yang mengikuti. Nah, itu forerunner yang mengikuti Rajamala saat itu yaitu perahu kecil dengan cantik, ada yang gambar kuda, ada yang gambar angsa, ada yang gambar belut dan lain sebagainya. Itu kapal-kapal kecil yang memforerunner atau membersamai perahu Rajamala saat berlayar di Bengawan Solo. Wow, jadi itu udah lama banget terpakai. Iya, betul. Dan masih awet sampai saat ini. Terus gimana sih cara ngumpulin barang-barang yang ada di sini?
Kalau barang-barang yang ada di sini dulunya beberapa koleksi itu sudah ada sejak di rumah Sosrodiningrat 4, Kanjeng Sosrodiningrat 4 di Kepatihan. Beberapa seperti keris dan lain sebagainya. Lalu untuk koleksi-koleksi yang lain juga terdapat koleksi itu dari hibah. Hibah itu seperti hadiah dari seseorang agar bisa dikelola dan diberikan kepada museum. Contohnya ada beberapa tombak, ada beberapa tongkat yang ada di depan, topeng, terus koleksi buku, manuskrip, dan banyak lagi hasil hibah dari masyarakat atau warga sekitar. Oh, jadi hibah untuk yang sekarang-sekarang kalau ada ini misal apa ya? Ada barang yang ingin dipamerkan, itu juga ada saat ini. Kalau untuk yang dipamerkan, untuk pameran keluar mungkin belum ya. Beberapa mungkin untuk yang dipamerkan ada yang ada di sini. Mungkin akan diambil beberapa contoh seperti keris, tidak semuanya diambil keluar, tapi ada beberapa juga. Terus untuk tombak dan lain sebagainya mungkin seperti yang di luar-luar seperti ini juga bisa dibawa untuk pameran. Tapi zaman dulu tahun 1900-an itu Raja Molo itu juga pernah dibawa untuk pameran juga. Oh, oke. Terus kira-kira berapa nih dari semua ini, kan kita lagi ada di ruangan Tosan Aji. Tosan Aji. Ada berapa koleksi yang di sini aja saat ini? Kalau koleksi digolongkan berdasarkan jenisnya, itu di Radio Pustaka ada koleksi berupa manuskrip atau kertas, koleksi berupa perunggu, Ya. koleksi berupa logam atau tosan aji yang ada di sini, lalu koleksi berupa arca dan cantik, terus ada koleksi miniatur-miniatur. Jadi kurang lebih ada 6-7 koleksi digolongkan berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenis. Iya. Kapan dimulainya pengumpulan barang? Berarti kan tadi udah dijawab, dikumpulkan sama Kanjeng Sosrodiningrat. Untuk jadi yang dikumpulkan Kanjeng Sosro saja atau? Iya, ada beberapa yang dikumpulkan oleh beliau saat berdiri di Kepatihan, tapi juga ada beberapa yang saat berdiri di sini itu ada hibah dari masyarakat. Ya, benar. Terus kenapa? Nah, ini udah. Nah, terakhir nih, mungkin apa pesan yang ingin disampaikan dari adanya pameran museum ini? Untuk pesan yang disampaikan dengan adanya Museum Radio Pustaka, mungkin ini juga sebagai tempat untuk pembelajaran pemuda seperti kita ya tentunya, untuk lebih mengenal lagi mengenai 1 tradisi, 2 budaya, 3 koleksi mengenai barang-barang yang ada notabene di Jawa yang terkaitannya dengan budaya Jawa. Karena di Museum Radio Pustaka ini selain mengoleksi benda-benda bersejarah atau benda-benda yang umumnya itu merupakan hasil dari budaya Jawa, di sini juga mengoleksi manuskrip Jawa kuno yang isinya itu sebenarnya kalau kita pelajari, kalau kita baca itu sangat relate dengan kehidupan kita sekarang. Contohnya di manuskrip itu juga dijelaskan mengenai obat-obatan, mengenai bagaimana pembelajaran zaman dahulu. Jadi manuskrip Jawa kuno itu tidak hanya sekedar mengenai tradisi dan mitos, tapi juga ada ilmu pengetahuan yang di dalamnya. Bahkan ilmu kesehatan pun di manuskrip Jawa kuno itu juga dijelaskan di sana. Tapi untuk serat atau kitabnya judulnya apa saja saya belum terlalu mempelajari lebih lanjut. Akan tetapi koleksi yang ada di Radio Pustaka ini koleksi yang benar-benar itu sangat bermanfaat apabila kita pelajari. Jadi dengan adanya Radio Pustaka, dan Radio Pustaka adalah museum paling tua di Indonesia, tentunya kita memiliki sebuah hal yang lebih unggul daripada yang lain. Jadi kita satu harus bisa memiliki, yang kedua kita juga harus bisa merawat. Betul sekali. Jadi itu lagi pesannya dari Mas Aldian. Terus juga mungkin ada selain di sini ada yang disukai sama Mas Aldian. Kalau di sini saya lebih suka di pusaka bentuk tosan aji sama mungkin di gamelan. Ya. Oh ya. Kenapa barang-barang di sini masih sangat utuh gitu? Oh ya, tentunya di Radio Pustaka ini untuk perawatannya itu bisa mempertahankan bentuk aslinya itu karena kita perawatannya dengan perawatan alami, tidak menggunakan perawatan secara kimia. Seperti dalam pembersihan
koleksi yang berbentuk kayu itu kita pembersihannya tidak menggunakan kimia, menggunakan sabun atau dan lain sebagainya. Akan tetapi kita menggunakan bahan alami yaitu larutan dari cengkeh, lalu larutan dari kayu manis dan lain sebagainya itu kita rendam, larutkan, lalu airnya kita gunakan untuk mencuci atau bahasanya di sini menjamasan, membersihkan koleksi yang berwujud kayu seperti itu. Jadi pori-porinya itu tidak rusak karena bahan kimia, jadi semuanya masih bertahan. Seperti Rojomolo yang ada di sana, Rojomolo itu juga kita bersihkan menggunakan bahan alami sehingga kekokohannya itu masih terjaga dan tidak rapuh sampai sekarang. Rojomolo itu usianya ya hampir 100-an tahun. Hampir 100-an tahun ya sejak dibikin dan dipakai. Iya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Dan terima kasih untuk penjelasan dari Mas Aldi. Ini akan sangat bermanfaat. Ini bermanfaat sekali. Selain kita juga ada tugas, kita juga bisa menyampaikan kepada banyak orang untuk mencintai budaya kita sendiri. Betul. Apalagi sekarang era globalisasi, kita harus tahu bahwa nilai budaya kita lebih berharga dari itu. Terima kasih Mas Aldi. Iya, sama-sama.